Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Seraya memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat sekalian, supaya tidak termasuk orang yang celaka di bulan suci Ramadan karena tidak diampuni dosa-dosanya sementara Ramadan berlalu, maka kita harus melirik. Ada 3 amalan besar yang dijanjikan oleh Allah ketika dilaksanakan terutama di bulan Ramadan, itu akan menjadi pengampun dari dosa. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menunaikan ketiga hal yang besar tersebut, bisa jadi kita tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bisa mengampuni dosa itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang saum di bulan Ramadan niat kepada Allah dan niat keimanan karena keimanan dan ihtisab karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini sesungguhnya penyebab diampuni dosa itu adalah saum, gitu ya, yang dilaksanakan. Tapi kenapa ada saum yang tidak menjadi sebab diampuni dosa? Karena bisa saja karena ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan rubba sha'in laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Karena bisa saja banyak sekali orang-orang yang saum yang tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Karena apa? Ya bisa jadi karena tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Sehingga saum yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus saja, menahan hubungan suami istri, tidak bisa menahan dosa yang lain, itulah yang menjadi penyebab bahwa saumnya bisa merugi dan tidak berkualitas sehingga tidak menjadikan ampunan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, di hadis Nabi menyebutkan juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berdiri qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan tarawih dengan karena Allah, dengan karena iman dan karena mengharap ridho Allah, gitu ya, itu pun akan menjadikan penyebab orang itu diampuni dosanya. Tapi kenapa kemudian ada orang yang tidak diampuni? Bisa saja satu, dia tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan qiyamul Ramadan, tarawih, karena menganggap bahwa ada sunnah, itu bukan hal yang wajib sehingga disia-siakan. Atau bahkan ketika dia melaksanakan qiyamul Ramadan tidak dengan serius, tidak dengan benar, niatnya bukan karena Allah, hanya pencitraan, bisa saja seperti itu, sehingga itu tidak menjadikan qiyamul Ramadan berkualitas yang akan mengampuni dosa kita semua. Dan yang ketiga adalah dalam hadis itu man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar karena Allah, gitu ya, karena iman dan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kenapa kemudian orang tidak diampuni sehingga menjadi orang yang celaka? Karena menyia-nyiakan kesempatan besar di penghujung fil awakhiril ashri min syahr Ramadan, 10 hari terakhir terutama di bulan Ramadan, disia-siakan, tidak meningkatkannya amal soleh, tidak meningkatkannya ibadah pada Allah, dan bahkan menyia-nyiakan amalan-amalan yang sesungguhnya harus ditingkatkan pada saat itu. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang celaka dan kemudian kita diampuni dosanya di saat-saat Ramadan, maka fokuslah dan seriuslah untuk melakukan ketiga amalan besar di Ramadan ini. Demikian yang disampaikan.
Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.